Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, kita boleh bertemu lagi dalam kelas Bible Study bersama GBI Tanah Abang yang akan dipandu disampaikan oleh Pastor David Chang. Oke, sebelumnya kita berdoa, siapkan hati kita untuk menerima pengajaran daripada Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas segala anugerah, mana penyertaan-Mu juga sepanjang hari ini hingga sampai saat ini. Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami semuanya. Pimpin kami Tuhan dalam kelas ini, dari awal sampai akhir. Berkati teman-teman kami yang belum sempat masuk, kiranya Roh-Mu juga senantiasa menyertai mereka semuanya dalam setiap aktivitas. Terima kasih. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami buka hati untuk Roh-Mu yang senantiasa terus mengajari buat kami semuanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya.
Ku menyembahmu, ku memujimu, ku bersyukur padamu, ya Allahku. Buat kekuatan yang baru, buat setiap anugerahmu, syukur kepadamu. Haleluya. Glory. Rohmu ya Tuhan penuhi setiap kami, mengalir hidup kami, mengalir jiwa kami. Haleluya. Syukur kami naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan dan Rajaku. Kaulah Allahku, sesembahanku hanya padamu, hanya bagimu. Haleluya. Sungguh tiada yang seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Syaralaba yaralama yaralaba yaralaba yaralaba. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Terima kasih. Siatakan nama ya Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya.
Jamah setiap kami, penuhi hati, jiwa, pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu akan Engkau. Kami haus akan kebenaran. Kami haus akan firman-Mu. Penuhi hati kami. Jamah kami. Puaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kepada surga, penuhi roh, jiwa, dan pikiran kami malam hari ini dalam Bible study ini. Berikan kami, setiap kami hikmat, pengertian, agar kami boleh mengenal, boleh belajar, mengenal lebih dalam lagi tentang Engkau ya Tuhan. Taruhkan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu akan setiap kebenaran firman. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor David yang mengajar buat kami semuanya, dan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal kami ke akhir pengajaran ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkau adalah Raja yang mulia, Raja yang tiada taranya. Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan dari kekal mencapai kekekalan. Oleh karena Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus, ajari kami mengenai mengapa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ajarilah kami agar mengerti bahwa segala pengetahuan dan hikmat hanya berasal dari Engkau. Dan ajarilah kami bahwa kemampuan kami untuk mengetahui hal tersebut juga berasal dari Engkau. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk menerima pengajaran ini. Pimpin mulut bibir hamba agar firman disampaikan hanya berasal dari Engkau. Terpujilah nama Engkau, Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Amin. Saudara, hari ini penting. Mungkin tiap kali pengajaran saya bilang setiap kali penting ya. Karena hal ini selain kita belajar tentang permulaan pengetahuan, kita bisa menjawab kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar. Ya, karena mereka belajar firman Tuhan. Singkatnya begitu. Dan apakah belajar firman Tuhan itu bisa bikin orang menjadi cerdas? Ya, sangat sekali, saudara. Nah, saya akan membuktikannya hari ini bahwa ternyata segala macam pengetahuan kita yang benar ya saudara, itu berasal hanya dari Tuhan. Ya, dari Alkitab saudara. Oke, jadi kalau misalnya kita bekerja di hotel misalnya, kan banyak ilmu yang harus dipelajari. Misalnya dari engineering dia harus belajar elektrik, untuk bagian manajemen harus mengerti finance, juga harus mengerti ilmu perhotelan. Ternyata setelah saya dalami, yang banyak efek itu bukan ilmu perhotelan dan ilmu finance atau ilmu hotel, itu mungkin hanya 10% aja dari hal yang efek saudara. Ternyata ilmu Alkitab itu
yang efek secara 90% dari semuanya itu, saudara. Dan ini harus dialami dulu oleh seseorang sebelum orang itu dapat mengatakan bahwa yes, memang ilmu Alkitab adalah ilmu yang paling tinggi. Ya, saudara, dan sini saya akan buktikan. Sebelumnya saya akan membahas 3 film, saudara. Ya, kok ada hubungan dengan film? Ya, dengar aja, saudara. Nah, saya akan mulai. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda mengetahui sesuatu? Bagaimana Anda tahu bahwa hal-hal yang Anda pikir, Anda ketahui adalah nyata? Bisa aja mimpi, saudara. Apakah Anda sekarang lagi mimpi? Apakah pengalaman Anda hanya mimpi? Nah, saudara, di sini ada film Inception, ya. Inception itu filmnya bagus, saudara, ya. Film lama tapi bagus. Kalau yang belum nonton boleh aja download, ya. Ya kan? Inception mengeksplorasi pertanyaan itu. Ya, banyak kejadian di film itu ternyata hanyalah mimpi, saudara. Dan pada akhirnya Anda bertanya-tanya apakah semua itu nyata. Pertanyaan yang diajukan di film itu adalah pertanyaan yang sudah lama ditanyakan oleh para ahli filsafat. Bagaimana Anda sekarang tahu bahwa pengalaman Anda sebenarnya merupakan pengalaman di realitas di luar diri Anda dan bukan sekedar mimpi? Ya, itu adalah Inception. Nah, ada hal yang kedua, saudara. Ini filmnya adalah Total Recall. Ini filmnya juga bagus. Anda kalau mau bisa download, ya, saudara, ya. Total Recall. Ya, apakah ingatanmu nyata? Your memory is real? Apakah memori-memori kamu itu adalah nyata? Bagaimana Anda tahu, saudara? Nah, film Total Recall berkisah tentang seorang yang memiliki kenangan seumur hidup yang ditanamkan secara ilmiah di otaknya. Jadi, dia berpikir dia memiliki kehidupan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Bagaimana Anda tahu bahwa apa yang Anda pikir dan ingat dari tahun-tahun sebelumnya tidak tertanam dalam pikiran Anda 45 menit yang lalu? Sulit untuk mengatakan secara pasti mengapa kita mempercayai ingatan kita. Apakah Anda percaya akan ingatan Anda? Tetapi seringkali kita mempercayainya. Itu adalah film Total Recall. Nah, film ketiga adalah Matrix, saudara, Matrix. Nah, apakah indera Anda menghubungkan Anda dengan realitas di luar diri Anda? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh film The Matrix. Jadi dunia yang sebenarnya dia kira nyata itu sebenarnya adalah dunia ilusi, saudara. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh The Matrix, film fiksi ilmiah lainnya. Anda mungkin berpikir Anda melihat sesuatu. Anda mungkin berpikir Anda mendengar sesuatu. Anda mungkin berpikir Anda mencium sesuatu. Anda mungkin berpikir Anda merasakan atau mengecap sesuatu. Tetapi bagaimana Anda tahu bahwa benda-benda itu benar-benar ada? Bagaimana jika indera Anda tidak benar-benar memberitahu Anda tentang realitas di luar diri Anda? Bagaimana jika semua pengalaman Anda hanyalah sensasi yang dimasukkan ke dalam diri Anda? Saudara, dalam film The Matrix, sekelompok manusia terikat pada sistem mesin dan komputer menanamkan pengalaman hidup ke dalam manusia yang sebenarnya tidak melakukan apapun. Nah, saudara, ini hanya untuk menggelitik cara pikir kita doang. Nah, saudara, sekarang saya terangkan epistemologi, saudara. Sekali lagi ini bukan sekedar gagasan cerdas dari beberapa pembuat film. Selama berabad-abad, para filsuf bertanya, bagaimana kita tahu bahwa pengalaman batin kita berhubungan dengan dunia di luar diri kita? Apakah benar yang kita alami? Rasa kita itu benar nggak? Ya kan? Saudara, ada banyak agama dan sistem filsafat yang menyatakan bahwa kita tidak berhubungan dengan dunia di luar diri kita. Tidak ada dunia di luar diri, katanya. Indera kita tidak menghubungkan kita dengan realitas fisik. Nah, saudara, kebanyakan agama timur mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita anggap fisik dan setiap sensasi yang kita alami hanyalah ilusi. Tidak ada satupun yang nyata. Ya. Para filsuf bertanya-tanya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita mengetahui sesuatu? Bagaimana kita mengetahui bahwa dunia itu adalah nyata, saudara? Epistemologi adalah kata besar untuk cabang besar dari cabang filsafat yang mempelajari bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Jadi
cabang filsafat. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Ini dari Wikipedia. Oke? Nah, saudara, saya akan kasih tahu ada 2 syarat untuk mengetahui sesuatu. Untuk mengetahui apapun tentang dunia di luar diri kita, setidaknya diperlukan 2 syarat. Pertama, kita harus mempunyai pikiran yang dapat mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, dunia yang dapat diketahui, ada dunia yang dapat diketahui. Jadi kita perlu pikiran dan kita perlu realitas yang dapat diketahui. Apakah pikiran Anda mempunyai kemampuan untuk mengetahui hal-hal di luarnya? Apakah dunia ini nyata? Dan jika ya, apakah ia mempunyai ciri-ciri nyata yang dapat diketahui? Saudara, sekali lagi, jika Anda ingin mengetahui sesuatu tentang dunia di luar diri Anda memerlukan pikiran untuk mampu mengetahui, dan Anda memerlukan dunia yang mampu untuk diketahui. Dalam kata lain, intelligence and intelligently. Ya, pada titik ini, Anda mungkin bertanya kepada saya, mengapa Anda harus repot memikirkan hal-hal ini? Seperti yang setelah saya tunjukkan, ada banyak sistem keagamaan yang mengatakan bahwa dunia ini hanyalah ilusi dan pikiran Anda sendiri tidak dapat diandalkan. Nah, saya dengan mengetahui dengan susah payah ini bukan untuk merepotkan pikiran Anda. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kekristenan adalah benar dan di luar kekristenan adalah salah. Ya, ini akan menguatkan iman kita. Jadi, ya kita karungilah hal-hal ini. Ya, dan meskipun Anda tidak menganut salah satu agama tersebut yang mengatakan bahwa dunia ini hanya ilusi dan pikiran kita sendiri tidak dapat diandalkan, Anda tetap mendapat masalah jika pandangan hidup Anda adalah materialisme. Ya, materialisme apa artinya? Bahwa suatu pernyataan bahwa segala sesuatu selain dari materi dan energi adalah tidak nyata. Ya, yang disebut juga naturalisme, ya. Nah, oke, jadi kalau dunia timur itu menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini ilusi dan pikiran kita adalah ilusi, tapi materialisme mengatakan bahwa selain materi dan energi di luar itu adalah tidak nyata. Oke, nah materialisme, saudara. Di antara orang-orang terpelajar di masyarakat barat, pandangan dunia yang umum adalah materialisme. Apa itu materialisme? Ini adalah gagasan bahwa tidak ada yang nyata kecuali yang dapat dilihat, materi dan energi. Ya, hal-hal fisik adalah satu-satunya yang ada. Akhirnya mereka mempunyai gagasan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, dan tidak ada dunia roh. Oke, saudara. Bahkan pikiran dan pemikiran manusia yang ada di otak kita adalah peristiwa fisik di dalam otak. Ya, loncatan-loncatan dari elektron-elektron di dalam otak yang membuat otak kita menjadi evolusi. Nah, tidak ada pikiran yang bergantung pada materi. Ya. Materialisme kesulitan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pikiran Anda mempunyai kemampuan untuk mengetahui hal-hal di luar dirinya dan sulit menjelaskan mengapa dunia memiliki pola-pola yang dapat diketahui oleh pikiran manusia. Materialisme tidak memberikan dasar bagi kepercayaan terhadap kecerdasan pikiran manusia atau kejelasan di luar pikiran. Materialisme mengatakan bahwa pikiran manusia ada produk sampingan yang tidak disengaja dari proses tanpa pikiran yang disebut evolusi. Ya, ini dikembangkan oleh Charles Darwin bahwa manusia dari pikiran monyet menjadi pikiran manusia itu adalah proses yang tidak sengaja soalnya, ya kan? Karena mereka tidak percaya akan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, mereka tidak percaya tentang materi dan energi, ya. Nah, saudara, pernyataan orang-orang ateisme. Orang-orang yang tidak percaya bahwa adanya Tuhan, saudara. Karl Marx menyatakan bahwa struktur ekonomi mendiktekan seluruh gagasan tentang kebenaran. Jika demikian, maka gagasan Marx sendiri sebenarnya bukanlah suatu kebenaran, melainkan produk sampingan yang tidak sengaja dari kondisi ekonomi dan tidak memiliki dasar rasionalitas atau kebenaran. Saudara, ilmu psikologi terkenal, Sigmund Freud menyatakan bahwa dorongan primitif yang tidak disadari mendominasi pikiran kita. Jadi keinginan bisa menjadi salah satu faktornya,
Namun jika berpikir tidak lain hanya kondisi mental yang didorong oleh keinginan. Jadi kita berpikir itu didasarkan oleh keinginan. Maka teori Fritz sendiri pastilah hanya angan-angan. Friedrich Nietzsche mengatakan klaim tentang kebenaran atau moralitas hanyalah ekspresi agenda seseorang. Keinginan untuk mendominasi, keinginan untuk mengontrol hal-hal di luar dirinya. Pemikiran manusia tidak bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi sekedar mengungkapkan keinginan untuk berkuasa. Jadi Karl Marx tentang ekonomi, Sigmund Fritz adalah keinginan, dan Fritz dia katakan didorong atas dasar keinginan untuk berkuasa. Pernyataan Charles Darwin. Charles Darwin berkata bahwa otak manusia adalah produk sampingan yang tidak sengaja dari proses yang tidak artinya. Itu adalah sepotong daging yang berevolusi secara acak dengan berbagai impuls listrik di dalamnya. Bagi saya, keraguan yang mengerikan selalu muncul apakah keyakinan pikiran seseorang bernilai atau dapat percaya. Apakah ada orang yang percaya pada keyakinan pikiran monyet jika memang ada keyakinan dalam pikiran seperti itu? Ini dikatakan Charles Darwin. Nah, itu adalah hal-hal yang pikiran ateisme, ya. Karena dia tidak percaya akan Tuhan. Sekali lagi saya akan beritahu. Setidaknya ada dua hal penting untuk mengetahui sesuatu. Pertama, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengetahui. Yang kedua, dunia harus dapat diketahui. Dengan kata lain, Anda harus cerdas dan dunia harus dapat dipahami. Manusia mempunyai kemampuan memungkinkan kita mengetahui hal-hal di luar diri kita. Kami cerdas, mampu mengetahui realitas. Pada saat yang sama, realitas harus dapat dipahami. Dunia dan orang-orang lain adalah nyata dan dapat diketahui pada sampai taraf tertentu. Inilah dua hal mutlak yang penting bagi pengetahuan. Kita mampu mengetahui dan realitas dapat diketahui. Hal ini membawa kita kembali pada pertanyaan mendasar. Bagaimana kita bisa yakin bahwa pikiran kita cerdas dan dunia dapat dipahami? Bagaimana kita tahu bahwa kita mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan dunia itu dapat dipahami? Seperti yang dikatakan Albert Einstein yang brilian, misteri abadi dunia terletak pada pemahamannya. Bagaimana bisa matematika begitu sesuai dengan objek realitas, saudara? 1 liter benar-benar 1 liter, bagaimana matematika bisa seperti itu? Bukankah menakjubkan bahwa orang-orang dapat menyusun sistem simbol seperti matematika dalam pikiran kita dan entah bagaimana menghubungkannya dengan hal-hal di luar pikiran kita sehingga kita dapat memprediksi dan mengendalikan banyak hal dengan kekuatan matematika, saudara. Ya, ini adalah misteri yang luar biasa bagaimana hal itu bisa terjadi, atau mungkin bukan misteri jika kita mau memperhatikannya. Mary Midley, seorang filsuf yang bukan seorang Kristen yang berkomitmen, namun dia tahu bahwa materialisme tidak dapat menjelaskan pikiran dan tidak dapat memberikan dasar bagi pemikiran ilmiah. Dia berkata, ilmu pengetahuan ternyata tidak dapat berdiri sendiri. Kita tidak bisa mempercayai dalil-dalilnya tanpa terlebih dahulu mempercayai banyak hal yang mengejutkan lainnya, seperti keberadaan dunia luar, keandalan indera, ingatan, informan, serta validitas logika. Jika kita mempercayai hal-hal ini, kita sudah mempunyai dunia yang jauh lebih luas daripada dunia sains. Saudara, mengakui bahwa materi memiliki kemiripan dan dapat ditembus oleh pikiran tidak berarti menambahkan asumsi baru yang berlebihan pada sistem pemikiran kita yang sudah ada. Hal ini menjadi kesadaran akan sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi, omong kosong yang berpura-pura bahwa kita bisa menjalani kehidupan intelektual yang di dunia secara instruktif yang tidak dapat dipahami sama dengan omong kosong yang berpura-pura kita bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain atau sesuatu. Sains bukanlah dasar segalanya, sebaliknya sains bergantung pada berbagai keyakinan yang lebih mendasar. Tanpa keyakinan seperti itu, sains tidak akan kemana-mana. Mengapa Anda memikirkan jika pemikiran itu sendiri hanya membuang-buang waktu dan jika dunia tidak terpola sesuai dengan pikiran manusia, Anda sebaiknya mematikan otak dan tidur. Tidak, Anda harus percaya bahwa materi memiliki pola di dalamnya dan ada sesuatu seperti pikiran di dalamnya. Barusan kita masuk, saudara. Jadi kelemahan dari sains, ya, kelemahan dari materialisme itu terjawab di satu firman Tuhan di mana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan mereka, ya kan?
Charles Darwin tidak bisa menjelaskan bagaimana otak manusia diberikan oleh Tuhan, hikmat diberikan Tuhan, bukan evolusi dan monyet. Ya, karena dia bersifat materialisme, dia tidak bisa menjelaskan mengapa manusia bisa secerdas itu, saudara. Ya kan? Nah, di sini mulai kita harus serius, saudara. Permulaan pengetahuan. Namun dari manakah Anda mendapatkan alam semesta yang penuh dengan pola-pola yang dapat dideteksi secara rasional dan pikiran manusia yang memiliki kemampuan rasional untuk dapat memahami, untuk melihat pola-pola tersebut? Saudara, satu kata doang, dari Tuhan. Mengapa kita harus yakin bahwa dunia sudah dipenuhi dengan rasionalitas? Karena makhluk yang sangat masuk akal menciptakannya, yaitu Tuhan. Sumber dunia adalah Tuhan, saudara. Itu sangat masuk akal. Tanpa kita menyerahkan kepada diri Tuhan, maka di dunia ini sangat tidak masuk akal, saudara. Ya, kita akan baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas. Kalau misalnya Alkitab tidak menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pikiran kita akan kemana-mana. Kita akan disalah pikirkan ke orang-orang, wah, dunia itu mungkin dari telur yang pecah tiba-tiba keluar bagaimana gitu, saudara. Tetapi di sini jelas bahwa Allah mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksananya, dan membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia 51 ayat 15 diulangi sekali lagi. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksananya, dan membentangkan langit dengan akal budinya. Ada suatu intelligence yang dapat dipahami. Bagaimana kita dapat memahaminya? Karena hikmat dan kecerdasan yang diberikan kepada Tuhan dan diberikan firman tertulis untuk mengetahuinya, saudara. Ya, jadi hikmat Allah dan pengertian Allah menciptakan alam semesta. Sehingga kebijaksanaan dan pemahaman tertanam dalam sifat alamiah dari segala cara sesuatu yang diciptakan. Maka, saudara, dunia, pola-pola sains, pola-pola matematika, pola-pola biologi, semua dapat diketahui karena suatu kecerdasan yang hebat, yaitu Tuhan menciptakannya dengan pola-pola yang dapat ditemukan. Mengapa kita harus yakin bahwa kemampuan kita dapat menemukan beberapa pola tersebut di dunia, juga jenis kebijaksanaan lainnya? Seperti saya bicara, ya, ada dua syarat untuk mengetahui segala sesuatu. Dunia itu harus dapat diketahui dan kita mempunyai kecerdasan untuk mengetahuinya. Oke? Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita mempunyai kemampuan untuk memahaminya? Karena kemampuan-kemampuan itu pun berasal dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan-kemampuan dan kecerdasan-kecerdasan untuk mempelajari pola-pola dunia, saudara. Amsal 2:6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Daniel 2:21, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara, salah satu orang paling bijaksana dan paling cemerlang yang pernah hidup adalah Raja Salomo. Saudara, menurut Alkitab, dari mana asalnya kemampuannya? Apakah memang dia dilahirkan pintar atau bagaimana? Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Siapa yang memberi Salomo hikmat dan pengertian? Tuhan. Ya kan? Apa yang Tuhan berikan dalam jumlah begitu besar kepada Salomo, ia juga bisa berikan dalam berbagai ukuran kepada pikiran manusia lainnya. Yaitu apa, saudara? Kemampuan untuk memahami kenyataan. Ya. Karena itu, saudara, ini penting. Saudara, jika Anda beriman kepada Tuhan Yesus
dan menjunjung Tuhan Yesus sebagai realitas tertinggi, itu adalah permulaan pengetahuan. Seperti yang pernah Tuhan tanyakan kepada Ayub. Ayub 38 ayat 36. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Tentu saja jawabannya Allah sendiri yang melakukan itu. Di tempat lain kitab Ayub mengatakan, Ayub 32 ayat 8, tetapi roh di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi saudara, jika Anda menginginkan pengetahuan yang nyata, yang beralasan, yang bukan tipu-tipu saudara ya, mulailah dari Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, orang yang tidak mau belajar firman Tuhan itu bodoh saudara. Karena apa? Dengan belajar firman Tuhan, dia dapat mengetahui beberapa pengetahuan dan Tuhan akan memberikan kecerdasan untuk mengetahui itu. Ya, tanpa dunia yang diciptakan Tuhan dan pikiran yang dirancang oleh Tuhan, jadi dua hal ya, realitas dunia dan pikiran yang dapat mengetahui itu, Anda tidak mempunyai dasar untuk yakin bahwa pikiran Anda berhubungan dengan kenyataan. Pikiran Anda benar-benar akan terdistorsi dan dunia benar-benar akan kacau. Tetapi saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya apa? Anda akan menemukan pengetahuan yang benar-benar pengetahuan dan real. Ya, takut akan Tuhan ini dalam arti dalam menghormati Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman-Nya, kita menghormatinya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam menghormati Tuhan, engkau mempunyai landasan pengetahuan yang kokoh. Tuhan telah memberikan pikiran Anda kemampuan untuk mengetahui hal-hal di luarnya, dan Tuhan telah menciptakan dunia nyata dengan fitur-fitur yang dapat diketahui. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pelajaran takut akan Tuhan, teologi, is the queen of the ilmu pengetahuan, adalah ratu dari ilmu pengetahuan. Filsafat hanyalah dayang-dayangnya, apalagi pelajaran-pelajaran lain. Ya, saudara. Nah, kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk mengetahuinya, ya, dan kita dapat yakin hal itu. Jadi ada orang yang diberi kecerdasan mungkin dalam bidang medical, ada yang dalam bidang teologi sendiri, ada dalam bidang musik, matematika, tetapi itu adalah cara Tuhan agar kita mengetahui sesuatu realitas yang dapat kita ketahui, ya. Tentu saja kita tidak bisa sepenuhnya yakin dengan kemampuan kita. Kemampuan kita itu ada batasnya. Ditambah lagi pemikiran kita terdistorsi oleh dosa dan kehancuran. Kemampuan kita tidak seakurat jika umat manusia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Meski begitu, kita masih bisa mengetahui banyak hal. Otak kita yang diberikan Tuhan bukan sekedar gumpalan daging yang berevolusi secara acak yang disebutkan oleh Darwin. Dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah sekedar kebetulan. Kita dapat memiliki keyakinan yang masuk akal dalam menggunakannya. Ya kan? Nah, di sini saudara, Tuhan memberikan kita banyak fakultas. Fakultas ini artinya apa? Kemampuan-kemampuan yang dapat menyatakan realitas pengetahuan saudara, ya. Di sini agak dalam, tapi ada bagusnya kita belajar ini, ya kan? Jadi mari kita pertimbangkan beberapa fakultas berikut. Salah satu jenis kemampuan adalah indera. Fakultas pertama adalah indera kita. Kemampuan kita untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Panca indera kita adalah cara menerima masukan dari dunia sekitar kita melalui perlengkapan tubuh kita. Kita memiliki mata, telinga, hidung, pengecap, dan ujung saraf. Kita memiliki otak yang mengetahui cara menafsirkan signal sensorik sehingga kita dapat mempelajari berbagai hal tentang dunia di luar kita. Tuhan merancangnya seperti itu. Jadi panca indera adalah cara kita untuk belajar, oke, untuk mengetahui sesuatu. Kemampuan lainnya atau fakultas lainnya adalah memori, yaitu ingatan.
Jadi tidak seperti film Matrix, saudara, tidak seperti film Total Recall, ingatan kita bukanlah sekedar segala sesuatu yang ditanamkan oleh suatu programmer jahat, ya, atau Pak Kelvin yang menanamkan ke otak kita untuk membodohi kita. Bukan, saudara. Ingatan kita mengingat peristiwa nyata dan pengalaman nyata. Memang benar ingatan kita kadang bisa salah. Namun demikian kita bisa mengatakan bahwa ingatan tertentu salah karena kita membandingkan dengan ingatan yang benar, ingatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Materialisme tidak memberikan dasar untuk meyakinkan bahwa ingatan manapun akan akurat. Namun fakta bahwa ingatan adalah salah satu kemampuan yang diberikan kepada Tuhan, bahwa ingatan adalah cara untuk terhubung dengan kenyataan. Maka itu, tambahkan otak kita firman Tuhan, itu akan menjadi memori kita, dan itu akan menghubungkan kita dengan kenyataan. Saudara, fakultas lainnya adalah introspeksi. Nah, introspeksi adalah kemampuan manusia. Binatang tidak bisa introspeksi, saudara. Hanya manusia yang bisa introspeksi. Adalah suatu fakultas penting yang diberikan Tuhan kepada kita. Introspeksi melibatkan mengetahui hal-hal keadaan batin saya, bagaimana perasaan saya, dan apa yang terjadi di dalam diri saya. Oke? Setelah itu ada simpati, saudara. Nah, simpati adalah kemampuan berharga lainnya yang bisa kita andalkan untuk pengetahuan. Yang saya maksud dengan simpati bukan sekedar rasa kasihan pada orang lain, tetapi kemampuan untuk menyadari orang lain dan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan atau yakini. Saya tidak mempunyai bukti logis bahwa orang lain juga seperti saya dan merasakan sama seperti saya. Tetapi entah kenapa saya hanya merasa bahwa manusia adalah manusia dan kita merasakan hal yang sama. Saat hidung orang lain ditinju, menurutku mereka pasti merasakan sakit. Seperti aku merasakan sakit ketika aku ditinju. Jika orang lain tersenyum, menurutku di dalam hatinya merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan saat aku tersenyum. Itu adalah simpati, saudara. Jika mereka mengucapkan sebuah kalimat tentang sesuatu yang mereka yakinin, dan jika kata-kata itu cocok dengan sesuatu yang saya yakini, maka saya berasumsi bahwa kita masing-masing memiliki keyakinan yang sama di dalam hati. Sekali lagi, kita tidak dapat membuktikan dengan argumen logis bahwa orang lain mempunyai perasaan di dalam hati. Kita bahkan tidak dapat membuktikan bahwa ada orang lain di luar pikiran kita, tetapi kami masih bisa mengetahuinya. Kita bisa mengetahuinya secara langsung tanpa bukti lain, karena kemampuan simpati kita menggerakkan kita untuk mengetahui bahwa kepribadian lain itu nyata dan mempunyai banyak persamaan dengan kita sebagai sesama manusia. Saudara, kemampuan untuk mengetahui lain ada disebut kredibilitas. Adalah istilah untuk mempercayai apa yang dikatakan orang lain kepada kita. Kredibilitasnya bagaimana? Kemampuan untuk menilai kredibel orang lain. Apa orang lain katakan kepada kita itu benar atau salah. Itu namanya kredibilitas, saudara. Kadang-kadang dikatakan bahwa tidak masuk akal untuk mempercayai apa yang diberitahukan kepada Anda kecuali Anda memeriksa sendiri dengan segala sesuatu dan hanya mengizinkan masuk ke dalam sistem kepercayaan Anda jika Anda telah mempelajari seluruh bukti dan argumen untuk diri Anda sendiri. Oke? Kalau ada orang misalnya ngomong saya sesuatu, ya, mungkin saya harus periksa buktinya ini dari segi ini, saya buktinya gini barusan saya percaya. Tetapi namun saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang orang lain kasih tahu saya, entah bagaimana saya bisa percaya. Itu namanya kredibilitas, saudara. Itu kemampuan. Namun faktanya lebih dari 99% dari apa kita yakin telah dipelajari dari orang lain. Hal ini tidak hanya berlaku pada gosip atau cara mengikat tali sepatu. Hal ini juga berlaku hampir semua hal yang Anda ketahui tentang sains. Pengetahuan Anda tentang sains bukanlah penemuan yang Anda buat. Anda mempercayainya karena Anda mendengarnya dari seorang guru, ilmuwan, atau buku pelajaran. Banyak hal yang dapat Anda pelajari tentang kehidupan yang dipelajari dari orang tua Anda. Anda entah bagaimana Anda percaya kepada orang tua. Dan itu bukan cara buruk untuk belajar. Itu bukanlah cara belajar yang tidak rasional. Saudara, ini namanya adalah kredibilitas. Anda percaya apa yang orang lain katakan kepada Anda. Dan kredibilitas adalah kemampuan yang berharga. Saudara, untuk mempercayai, apakah Anda percaya, apakah yang saya ajarkan tentang firman Tuhan itu
benar dan sesuai dengan firman Tuhan, Anda bisa tahu sendiri, itu adalah kredibilitas saya, saudara. Oke? Nah, ya, sifat mudah percaya membantu Anda mengetahui banyak hal hanya dengan mempercayai sebagian besar waktu apa yang dikatakan orang lain kepada Anda, meskipun terkadang Anda perlu menyaring beberapa kesalahan dan memeriksa ulang apa yang diberitahukan kepada Anda untuk memastikan kebenarannya. Saudara, fakultas lain adalah induksi. Induksi adalah mengharapkan masa depan serupa dengan masa lalu. Jadi keadaan yang masa lalu yang berulang-ulang, Anda harapkan terjadi lagi dalam masa kini, dan ini sering terjadi, saudara. Ya. Hal ini tidak berarti bahwa masa depan selalu merupakan pengulangan masa lalu. Namun jika sesuatu telah terjadi berulang kali di masa lalu, udah muter, mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi sehingga hal tersebut kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Bumi berputar dengan cara tertentu. Matahari terbit secara pagi. Jadi kita perkirakan matahari akan terbit besok. Kenapa? Berulang-ulang, ya. Sungai mengalir kepada laut, tetapi laut tidak kunjung penuh juga, ya kan? Dan kita udah tahu bahwa sungai selalu mengalir ke laut, dan kita tahu masa depan sungai pasti akan mengalir ke laut, ya kan? Angin berputar-putar dari utara dan berbalik lagi ke selatan, dan selalu begitu. Dan kita tahu di masa akan depan angin akan berputar dari utara ke selatan. Ya, tidak ada bukti logis mutlak bahwa bumi akan terus berputar atau matahari akan terbit akan terjadi lagi besok. Namun induksi mengatakan ya, mungkin itu terjadi. Induksi mengamati bahwa kuman tertentu kadang-kadang hadir ketika seorang sakit, saudara. Ada musimnya apa, saudara. Ya. Seorang peneliti berkata, saya pikir kuman-kuman tersebut dapat menyebabkan penyakit tersebut karena saya telah mengamati dalam 8.700 kasus bahwa kuman-kuman tersebut sudah ada sebelum orang jatuh sakit. Jadi kemampuan belajar dari pengalaman masa lalu itu disebut induksi. Nah, sebentar lagi, saudara. Nah, akal adalah kemampuan lain untuk mengetahui. Kata akal dapat digunakan secara luas untuk keseluruhan proses berpikir, namun kita juga dapat menggunakannya dalam konteks yang lebih sempit. Akal budi adalah kemampuan kita untuk memahami kebenaran yang mendahului, yang tidak bergantung pada pengalaman. Misalnya apa? Akal bumi memahami kebenaran aritmatika dasar. Setelah Anda mempelajari arti persamaan 2 tambah 1 adalah 3, maka Anda tahu bahwa persamaan 2 tambah 1 tidak bisa sama dengan 5. Itu akal budi, saudara. Alasan mencakup logika sederhana. Jika semua kucing mempunyai kumis, putri adalah seorang kucing, maka putri mempunyai kumis. Nah, itu salah, ya. Kita juga dapat mengetahui hal tersebut secara logika. Jika ada sesuatu yang benar tentang semua kucing, maka hal itu pasti tidak berlaku pada kucing tertentu. Jika kemampuan nalar kita sangat berkembang, kita dapat melihatnya banyak hubungan dan deduksi logis lainnya. Itu mungkin jauh lebih kompleks daripada contoh sederhana yang saya sebutkan. Akal budi memiliki kekuatan dan keandalan karena ini adalah kemampuan yang kita peroleh dari Tuhan, saudara. Logika, akal budi, saudara, ya. Kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut, ada yang namanya ilmu critical thinking. Itu ilmu yang sangat berharga sekali, saudara, ya. Dan itu salah satunya cara kita untuk mengetahui adalah hati nurani. Hati nurani adalah cara penting lainnya untuk mengetahui kemampuan untuk berhubungan dengan kenyataan. Ada sesuatu di dalam diri kita, merasakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Liangsim kalau bahasa Mandarinnya liangsim, hati nurani. Hati nurani kita itu bisa rusak dan terdistorsi. Kadang-kadang bisa salah, tetapi itu masih mempunyai kemampuan nyata untuk mengetahui. Ya. Ketika hati nurani bekerja dengan baik, ia merasakan senyuman Tuhan dan kerenyitan Tuhan terhadap berbagai macam perilaku. Kesadaran moral yang muncul dari hati nurani yang berfungsi dari baik adalah kesadaran akan sesuatu yang real. Pengetahuan moral adalah pengetahuan sejati. Nah, saudara, satu lagi fakultas yang terakhir adalah kemampuan kita yang untuk mengerti tentang Tuhan. Kita tahu Tuhan itu Anda. Ya, saudara, ini adalah sesuatu yang kita harus tahu.
Siapa di sini mengatakan saya tidak ada bukti Tuhan itu enggak ada, kalau gitu saya tidak percaya Tuhan itu ada. Pasti ada sesuatu di dalam kita, indera kita untuk mengetahui tentang adanya yang maha kuasa, saudara. Ya, hampir semua dari kita memiliki kesadaran intuitif akan wujud yang agung dan mengagumkan. Perasaan akan seseorang yang perkasa dan misterius yang kepadanya kita berhutang hidup. Seseorang yang telah menciptakan kita dan segala sesuatu di sekitar kita. Nah saudara, indera akan Tuhan ini, perasaan akan Tuhan ini, jika bekerja dengan baik, akan menghasilkan kekaguman terhadap realitas ketuhanan. Jadi kalau kita punya indera bahwa ada sesuatu yang agung, kalau kita benar-benar bekerja dengan baik, kita akan kagum akan dia. Pengertian Tuhan tidak bergantung pada logika, saudara, atau penjelasan serta argumen untuk membuktikan Tuhan. Anda mengetahui bahwa Tuhan itu nyata sama seperti Anda mengetahui bahwa manusia lain itu juga nyata, tanpa memerlukan argumen untuk membuktikan keberadaan mereka. Anda mengetahui secara langsung bahwa Tuhan itu nyata dan mengagumkan karena indera akan Tuhan ini dirancang oleh Tuhan untuk mengenali realitasnya. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambar dirinya. Bagian dari gambaran itu adalah korespondensi dengan Tuhan, sesuatu dalam diri kita yang cocok dengan Tuhan, seperti kunci yang cocok dengan gembok. Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah telah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Oleh sebab itu, manusia itu semua dirancang akan kerinduan yang terbatas, yang tidak terbatas akan kekekalan. Hati kita itu tidak bisa dipuaskan oleh sesuatu yang sementara. Hati kita hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang kekal. Karena Allah telah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Saudara, Anda punya harta sebanyak apapun, Anda tidak pernah puas. Anda memiliki cinta sebanyak apapun di dunia ini, Anda tidak akan pernah puas. Anda memiliki banyak liburan apapun di dunia ini, Anda tidak bisa puas, saudara. Hati Anda hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang kekal. Dan sesuatu yang kekal adalah Allah sendiri. Jadi Saint Augustine berkata demikian. Hati kita tidak akan puas jika tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya. Semua manusia dirancang dengan kerinduan yang tak terbatas dan abadi, itulah bagian dari pengertian Tuhan. Ya, hati manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Tuhan memberi kita masing-masing roh, dan roh itu adalah pelita Tuhan yang ada di dalam diri kita. Perjanjian baru berbicara tentang mendapatkan pencerahan pada mata hatimu. Hati kita mempunyai mata. Itulah cara lain untuk membicarakan perasaan Tuhan. Orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa dan menjauh dari Tuhan, mata hatinya menjadi kabur. Jadi mata hatinya itu kena sakit katarak, saudara. Ya, katarak dosa menyebar ke bagian mata dalam dan membutakannya, dan orang itu tidak dapat melihat realitas Tuhan lagi. Kita membutuhkan mata hati kita, indera Tuhan, kemampuan untuk mengenali Tuhan, untuk mendapatkan pencerahan kembali, sehingga kita dapat melihat dengan hati kita Tuhan yang ada di sana. Perasaan Tuhan itu nyata, realitas Tuhan itu dapat diketahui jika perasaan Tuhan bekerja dengan baik dan jika Tuhan mengirimkan sinyal. Seperti halnya mata tidak dapat berbuat banyak kecuali ada cahaya yang menyinarinya. Jadi kalau kita ada di suatu ruangan yang gelap tanpa ada cahaya, mata kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, kecuali ada cahaya yang menyinarinya. Ya kan? Seperti halnya telinga tidak dapat berbuat banyak jika gelombang suara menghampirinya. Demikian pula indera Tuhan tidak akan memberi banyak manfaat kecuali Tuhan mengirimkan sinyal kepadanya. Dan itulah yang sedang dilakukan Tuhan. Dia telah terus-menerus mengirimkan sinyal-sinyal manis, saudara. Ingat pelajaran kita tentang sinyal manis untuk membuktikan eksistensi dari Tuhan. Dia selalu memberikan sinyal-sinyal manis, saudara. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab apa? Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Saudara, ciptaan Tuhan, saudara. Di sini saya buka kaca, saya melihat satu gunung yang cerah sekali, ada kabut. Wah, saya itu merasa kayak Tuhan Yesus, betapa hebatnya Engkau ya. Dan ada burung-burung yang saya nggak perlu sangkarin tiap hari datang di restoran Amarili saya, saudara. Ya, ciptaan Tuhan menyampaikan perasaan akan keagungan, kekuasaan, sifat ilahi Tuhan, sama seperti gelombang suara menyampaikan sesuatu tentang aliran sungai yang mengalir di atas batu atau busur biola yang ditarik pada talinya. Gelombang. Kemampuan kita untuk mengetahui tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kita yang terbatas, ya kan? Tetapi juga oleh kejatuhan kita dalam dosa dan kehancurannya. Jika kita sombong, jika hati kita merasa kita yang paling hebat, kita tidak akan ada merasa seperti itu. Karena kita merasa, kitalah nomor satu. Tapi jika kita mempunyai kekaguman akan Tuhan, maka perasaan akan Tuhanlah yang paling terpengaruh. Kita masih mempunyai mata batin, dan Tuhan masih mengirimkan sinyal ke sana. Namun dosa kita mengaburkan mata batin kita dan kadang-kadang menekan sinyal dari Tuhan. Jadi begini Alkitab menjelaskannya. Ini saya pakai terjemah literal ya. Manusia dengan ketidakbenarannya menekan kebenaran. Sebab apa yang dapat diketahui tentang Allah sudah jelas bagi mereka. Karena Allah telah memperlihatkannya kepada mereka. Karena sifat-sifatnya yang tidak kelihatan, yaitu kekuasaan yang kekal dan hakikat keilahiannya telah terlihat dengan jelas sejak penciptaan dunia dan dalam segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi manusia tidak mempunyai alasan. Sebab walaupun mereka mengenal Allah, mereka tidak menghormati Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Namun pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Mereka yang bodoh menjadi gelap karena mereka mengaku bijaksana, mereka menjadi bodoh. Jadi saudara, sebelumnya kita membaca takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut adalah Tuhan adalah rasa kagum terhadap apa yang ditunjukkan Allah terhadap keagungannya. Orang sombong tidak bisa menunjukkan rasa kagum. Mereka pengen dikagumin, mereka pengen diri mereka yang disanjung, tetapi orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan selalu akan merasa bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Dari sanalah adalah permulaan pengetahuan saudara. Orang-orang bodoh menyembunyikan sinyal-sinyal Tuhan dan meremehkan apa yang disampaikan akal sehat mereka. Mereka membuat dewa-dewa sesuai rancangan mereka sendiri dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Tuhan itu tidak ada. Menekan perasaan akan Tuhan, saudara, akan mendistorsi kemampuan kita yang lain dan menghancurkan dasar nyata bagi keyakinan bahwa kita mengetahui segalanya. Kita telah melihat jelas bahwa jika kita menolak Tuhan, Anda juga menolak satu-satunya dasar keyakinan bahwa pikiran Anda mempunyai kapasitas untuk mengetahui dan dunia dapat diketahui. Itulah artinya mengaku bijaksana dan mereka menjadi bodoh. Jadi orang sehebat apapun di dunia kalau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, itu sama sekali orang itu tidak mempunyai pengetahuan. Orang bodoh bukan orang cerdas berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Menolak Tuhan dan menekan rasa kagum akan Tuhan mempengaruhi kita secara mental dan moral. Kitab suci berkata tentang orang yang tak beriman yang berdosa. Tidak ada rasa takut akan Tuhan di depan matanya. Ia tidak lagi berhikmat dan berbuat baik, karena bersamamu ada sumber kehidupan dan terangmu kami melihat terang saudara. Karena di dalam Tuhan baru ada sumber kehidupan, di dalam terang Tuhan barusan kita melihat terang. Tetapi bagi orang yang berkata tidak ada Tuhan, ya, itu tidak berhikmat dan ia tidak dapat berbuat baik. Saudara, tanpa terang Tuhan, kita berada di dalam kegelapan. C.S. Lewis adalah seorang ateis yang selama bertahun-tahun
Namun ketika dia berpikir lebih dalam, dia menyadari bahwa ateisme tidak memberinya dasar pengetahuan. Sementara dia bergumul dengan hal ini, dia juga mempunyai pemahaman langsung yang bertumbuh tentang realitas Tuhan. Akhirnya, C.S. Lewis menyerah pada ateismenya, berlutut di hadapan pribadi Yesus Kristus yang selama ini hindari, dan dengan enggan mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan. Lewis kemudian menggambarkan apa yang di dalam pikirannya ketika dia menyadari bahwa materialisme, ateisme menghancurkan kepercayaan pada pikiran manusia. Dia katakan begini, kecuali saya harus mengakui alternatif yang sulit dipercaya, saya harus mengakui bahwa pikiran bukanlah sebuah epifenomena yang datang terlambat, bahwa seluruh alam semesta pada akhirnya bersifat mental, bahwa logika kita sebenarnya adalah partisipasi dalam logos kosmis. Jadi kata epifenomena itu berarti sesuatu yang hanya menjadi produk sampingan dari yang lain. Jadi dengan kata lain saudara, seluruh ilmu pengetahuan kita, sains yang ada di dunia ini hanyalah produk sampingan dari Tuhan yang merupakan logos dan terang. Tuhan yang merupakan sumber dari hikmat dan pengetahuan saudara. Logos adalah alasan mengapa pikiran manusia dapat mengetahui. Logos inilah yang menjadi alasan alam semesta memiliki pola dapat diketahui. Kimia seperti apa, biologi seperti apa, fisika seperti apa. Karena logos inilah, karena pengetahuan akan Tuhan inilah. Karena itu C.S. Lewis menyadari jika pikiran hanya produk sampingan yang tidak disengaja dari atom atau bahan kimia ekonomi yang sesuai dengan Sigmund Freud dan Karl Marx atau dorongan bawah sadar dari Nietzsche, maka tidak ada dasar untuk berasumsi bahwa manusia dapat mengetahui kebenaran. Lewis merasa sungguh sulit dipercaya untuk berpikir bahwa pikiran hanyalah ilusi yang kebetulan yang muncul di akhir proses evolusi. Ya, Darwin. Agar pikirannya sendiri bisa berarti apapun, ia harus mengakui bahwa seluruh alam semesta berada pada tingkat mental terdalamnya, bahwa seluruh logika manusia adalah partisipasi dari logos kosmik. Logos adalah istilah Yunani dengan kata atau logika firman Tuhan. Logos adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, firman logos adalah Yesus Kristus. Melalui dia segala sesuatu dijadikan. Di dalam dia ada terang dan terang itu adalah terang manusia. Dialah logika alam semesta. Dialah pola-pola yang tersusun di dalam seluruh alam semesta. Cahayanya adalah cahaya yang memberikan cahaya, kecerdasan dan pengetahuan kepada setiap orang. Dalam Yohanes 1 Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman yaitu logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada awalnya, melalui dia segala sesuatu dijadikan. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia. Terang sejati yang memberikan terang kepada setiap manusia yang sedang datang dalam dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wow, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus bukan hanya yang terhebat di antara semua manusia. Bukan hanya guru yang cemerlang dan pembuat mujizat dari Nazaret. Tetapi ia juga firman yang kekal. Putra Allah, pribadi kedua dari Tritunggal yang Maha Kudus. Yang telah ada selamanya-lamanya bersama Allah sebelum menjadi manusia. Ketika Tuhan menciptakan pada mulanya, pola alam semesta adalah pola pikiran firman yang hidup. Yang kita sekarang kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Logos ilahi dulu dan sekarang adalah logika alam semesta. Kekuatan dan kecerdasan pribadi yang melaluinya segala sesuatu yang diciptakan. Logika hidup alam semesta ini menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam dirinya, yaitu diri Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang segala yang diciptakan. Karena di dalamnya dia telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Tuhan Yesus adalah firman yang kekal, logika dunia, dan terang
akal manusia. Dari sanalah muncul segala macam pengetahuan soalnya. Tanpa kita kagum akan kehebatan Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa-apa. Meskipun kita mengaku bahwa kita mengetahui apa-apa. Penutup saudara, ya. Ringkasan, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut di sini bukan takut ya Tuhan itu galak dan takut ya. Takut ini adalah Anda mempunyai suatu kekaguman akan Tuhan Yesus dan menghormati Dia, ya. Oke? Nah, realitas yang kita ketahui dimulai dari Tuhan karena Dialah sumber segala realitas, pola-polanya, semuanya dan tujuannya. Dan kemampuan kita untuk mengetahui juga dimulai dari Tuhan. Dia adalah sumber kemampuan mental kita. Hanya karena kehebatannya kita bisa yakin akan cara kerja pikiran kita yang lebih kecil. Tuhan Yesus adalah logos yang kekal, logika dunia, dan terang kecerdasan manusia. Dari sanalah seluruh kepandaian, hikmat, dan kecerdasan sumbernya. Oke? Mengabaikan Tuhan artinya menggelapkan atau memutarbalikkan pengetahuan. Menganggap Tuhan dengan serius mencerahkan pikiran kita dan membukakan kenyataan di sekitar kita. Akhirnya saudara, belajar firman Tuhan membuat kita menjadi cerdas dan berhikmat. Kita mempunyai satu contoh, orang Yahudi kenapa pintar-pintar? Karena mereka belajar firman Tuhan sejak kecil. Oleh karena itu saya dengan menyampaikan ini, saya ingin memotivasi saudara untuk terus lagi giat untuk belajar firman Tuhan. Anda akan tambah cerdas saudara, itu sudah pasti ya. Belajar ilmu lainnya itu memang penting, tapi fokus ke belajar firman Tuhan itu jauh lebih berguna. Oke, demikianlah sharing saya tentang permulaan pengetahuan. Oke, minggu depan kita akan mempunyai suatu topik yang menarik, yaitu mawar berduri di tangan seorang pemabok. Habis itu barusan kita mulai ke surat 2-3 Yohanes dan surat Ya, mari kita tutup doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan buat Esther David Chang. Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatan dan keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan untuk lebih lagi. Untuk terus mengajar setiap kami Tuhan. Tentang firman Tuhan. Biar firman-Mu tabur dalam setiap hati kami. Biar setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Biar dari hari lepas hari pelajaran yang kami terima Tuhan. Tuhan memberikan hikmat setiap kami Tuhan untuk memberikan pengertian tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucapkan syukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang kami terima Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan yang kami pelajari malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor David Chang ya Tuhan. Tuhan lawat Tuhan dari hari pas hari untuk lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Mari kita menerima berkat. Semoga Tuhan sumber dari pengetahuan dan hikmat mengaruniakan kita segala sesuatu agar tubuh, roh, dan jiwa kita tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ia yang telah menjanjikannya akan setia untuk melaksanakannya. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.